Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya setelah UTS? Wajah-wajah optimis ya? Ya. Oke, alhamdulillah kita kembali memulai lagi perkuliahan tengah semester kedua setelah UTS kemarin, dan ya alhamdulillah nilainya gimana, bagus apa? Ya memang ternyata jadi isu nasional ya, TABK itu soalnya agak berat memang. Tapi satu sisi itu harusnya jadi motivasi buat kita ya. Jadi cambuk buat kalian untuk semakin meningkatkan skill. Karena harusnya ada orang-orang yang ketika menghadapi cobaan, dia jadi lebih kuat, atau ada yang jadi lebih lemah. Nah, mudah-mudahan kalian lebih kuat lah. Ya. Tapi UTS nggak usah dipikirin, karena sudah berakhir. Lagi pula porsinya juga hanya 25% ya, dari keseluruhan nilai. Jadi mudah-mudahan bisa jadi, ya kalau yang dapat kurang bagus, jadi pelajaran aja buat nanti untuk akhir semester. Tapi saya informasikan dulu sekilas tentang hasil nilai kalian ya, cuman general aja, nanti masing-masing individu kan bisa lihat di portal, walaupun mungkin sekarang belum bisa ya, karena nanti mungkin beberapa hari lagi bisa. Nah, secara umum sih nilainya nggak ada yang di atas 6, realnya ya, realnya, bahkan ada yang nilainya hanya belasan gitu. Tapi memang kemarin kami di dosen TABK ada adjustment gitu. Jadi memang nanti ada konversi nilai, ada pembobotan gitu. Jadi setelah pembobotan, alhamdulillah ada 3 anak yang dapat A. Oh. Tapi tolong jangan terlalu berpuas diri dulu, karena ini hasil konversi juga ya. Karena nilainya tadi yang saya sampaikan tidak ada yang di atas 6 sebenarnya. Ya, tapi yang terbaik di kelas ini Mas Rizky. Mana Mas Rizky? Rizky Fatur Rahman dapat 89 nilainya. Hasil konversi. Hadir, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngajarin teman-teman nih yang masih kurang. Ada juga Adesti 88 peringkat 2. Kemudian Putra Brilian peringkat 3 ya, 86,16. Nah, tapi di satu sisi ada juga yang dapat nilai D nih, 4 orang, teman saya nggak usah sebut ya, nanti buat jadi perbaikan. Harus meningkatkan semangat belajarnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari hal baru. Jadi kalau di UTS kemarin kita fokus ke Excel, hari ini kita dan pertemuan minggu depan akan bahas tentang SQL, query SQL. Tapi sebenarnya bukan hal baru buat kalian ya, karena di mata kuliah SIA, Sistem Informasi Akuntansi, sudah mempelajari tentang ini. Nah, untuk bahan kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Rodi ya, di LMS sudah saya upload softwarenya. Kemudian untuk yang Mac juga sudah diberikan link ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Cuman kemarin ada beberapa yang menyampaikan kendala. Tadi juga di kelas sebelah ada juga 2 orang yang nggak bisa menggunakan aplikasinya karena terkendala teknis. Jadi tadi saya share aplikasi alternatif untuk
kalian yang tidak berhasil menggunakan aplikasi Heidi SQL. Jadi yang bermasalah sih di front end-nya, bukan di SQL server-nya. Jadi portable SQL harusnya sudah bisa semua. Tapi untuk yang front end-nya tidak bisa, tadi saya kasih link di Beaver, nama aplikasinya, nanti silakan di-download. Cuman memang tutorialnya belum saya siapkan, jadi nanti insya Allah akan disusulkan. Jadi pagi ini yang belum bisa menggunakan aplikasi, silakan mengamati saja dulu. Nanti untuk tutorial instalasinya akan disusulkan. Mudah-mudahan sih bisa install sendiri. Oke, ya. Kita diminta apa aja tadi? Kita diminta kode pelanggan, jumlah hari, dinamakan SAM berarti nanti, dan nama pelanggan. Biasa belum di-mute ya? Iya, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang dua materi yang saya share di chat itu. Ada data. Sebenarnya intinya pemanfaatan query untuk audit materi hari ini. Tapi sebelum kita bahas query, ada sedikit refreshing tentang konsep database. Oke, saya mulai saja ya. Oke, ini konsep database. Jadi cuman refreshing, jadi kalian harusnya sudah paham. Nah, ketika kita bahas kenapa sih materi TABK ini juga perlu mempelajari database, karena memang kondisi real di dunia nyata, di dunia perkantoran maupun pemerintahan, sekarang semua aplikasi terkait akuntansi dan keuangan pasti menggunakan database. Jarang kita temui instansi yang hanya menggunakan Excel untuk membuat mengelola keuangan maupun akuntansinya, tapi mereka sudah menggunakan database. Nah, oleh sebab itu maka kita ya harus menyesuaikan juga dengan kondisi tersebut. Nah, sekarang apa itu database? Database kan intinya informasi, kumpulan informasi ya, yang secara efisien dan terpusat dikoordinasikan untuk kumpulan file gitu, kumpulan file yang saling berhubungan, berelasi, yang kemudian secara efisien dan terpusat dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi yang tentu diperlukan oleh suatu entitas. Nah, di sini nanti kita akan coba refreshing tentang definisi-definisi terkait dengan database. Ini ada file itu sekumpulan record yang saling berelasi, kemudian record itu terdiri dari kumpulan field atau kolom. Nah, field itu spesifik atribut yang diberikan kepada suatu entity. Nah, di sini ini gambaran contohnya, misalnya entity itu misalnya student atau mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau dari tabel ini entity itu student, kemudian atribut atau identitas gitu ya. Identitas dari student itu di dalam sebuah tabel itu disebut field atau kolom gitu. Jadi field dari student ini ada student ID, nama akhir, nama awal, nomor handphone, dan tanggal kelahiran. Nah, kemudian juga di seluruh field ini nanti berisi data suatu entity atau suatu student itu tadi. Misalnya di sini ada Alice Simpson gitu ya. Alice Simpson itu atau Artimore gitu yang di garis merah, itu dia kita sebut sebagai record. Recordnya itu terdiri dari
ada nomor ID studentnya, kemudian nama belakang, nama depannya dia, nomor handphonenya dia, dan tanggal kelahiran dia. Nah, sekumpulan tadi field dan record tadi itu disebut file. File ini kalau bahasa lainnya nanti disebut table gitu ya, table student. Jadi jika kampus ini hanya memiliki 3 student dan 5 field dari masing-masing student, nah ini kita sebut filenya seperti ini. Nah, nanti kita misal tadi kan contohnya student file atau table student itu ternyata nanti ada lagi table lain di dalam entitas itu, di dalam instansi itu misalnya. Ada advisor file dan class file. Nah ini tabel-tabel ini nanti saling dihubungkan. Nah ini yang disebut relational database. Ini review aja ya, tapi nggak jadi materi yang diujikan karena kalian sudah lulus uji untuk materi database ini di sistem informasi akuntansi. Nah, database ini dikembangkan untuk menghadapi problem-problem yang ditimbulkan dari master file yang ada. Maksudnya, jadi nanti database ini akan terus berkembang selama suatu bisnis atau suatu entitas beroperasi, maka database ini berkembang terus. Jadi misalnya tabelnya awalnya dibuat hanya 5, bisa jadi nanti sepanjang waktu perjalanan bisa jadi menjadi 9 gitu. Atau fieldnya hanya 10, bisa jadi 12. Nah, itu nanti informasi-informasi baru itu terus dimunculkan, sehingga tentu nanti perlu adanya pertimbangan awal gitu ketika kita mendesain database atau nanti ingin memanipulasinya, maka ya itu harus dipertimbangkan baik-baik. Ini yang nanti kita temukan kenapa suatu database itu dibilang efektif ketimbang menggunakan Excel ANSYS itu dalam mengelola keuangan. Nah, ini advantage of database, data is integrated dan easy to share. Jadi ya database dia hebatnya terintegrasi, jadi tidak akan ada inkonsistensi data gitu ya. Kan kadang kita kalau melihat suatu data yang tidak terintegrasi itu kadang nggak konsisten. Misalnya di data file tertentu dia disebut misalnya nomor handphonenya A, tapi ternyata yang di B belum diupdate karena ada di 2 file. Tapi kalau database harusnya hanya 1 table saja yang perlu diupdate, nanti seluruhnya akan terupdate. Minimize data redundancy. Nah ini data-data yang berulang tentu semakin banyak yang berulang akan semakin memakan sumber daya gitu ya. Storage-nya jadi yang diperlukan jadi lebih besar. Dan data is independent of the program. Nah jadi database itu nggak bergantung pada program pengolahnya. Jadi misalnya suatu saat si perusahaan mengganti software aplikasinya. Nah, datanya itu nggak perlu dihapus atau dibuang, karena bisa digunakan lagi. Data isi untuk diakses. Nah, ini contohnya, kita nggak bahas itu. Nah, di sini yang mau saya review ulang terkait dengan database language ya. Nah, nanti kita pelajari lagi, ada DDL, DML, ada data query language. Nah, ini yang mau saya bahas, jadi relational database. Di sini contohnya, jadi kita misalnya mau melihat seorang customer, itu dia sudah menghabiskan uang untuk belanja di tempat perusahaan itu berapa banyak sih? Nah, ini misalnya contoh ada
customer, kemudian ada 5 sales invoice dan total. Nah, ini sebenarnya dibuat dari view yang tadi itu, laporan yang dihasilkan tadi dibentuk dari table-table yang terdiri dari 4 table. Jadi di sini ada table sales. Table sales isinya field sales invoice, date, salesperson, dan customer ID. Kemudian tabel customer terdiri dari customer ID, name, street, city, state. Kemudian sales inventory terdiri dari sales invoice ID, kemudian item dan quantity. Kemudian item ID itu terdiri dari inventory terdiri dari item ID, unit price, dan description. Nah, ini kalau kita lihat view yang tadi kita lihat ini dihasilkan dari sebenarnya 4 table atau 4 file yang ada di balik layar gitu ya. Nah, data-data ini yang kemudian menghasilkan view tadi. Nah, hubungannya gimana? Sales invoice-nya ini nanti connect ke data inventory. Inventory-nya nanti dia item-itemnya juga merujuk kepada daftar inventory atau persediaan. Kemudian ID customer juga nge-refer ke data customer. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih harus dibeda-bedakan jadi 4 table seperti ini? Nah, itu ada tujuannya gitu ya. Nah, tujuannya nanti kita bahas kenapa harus dibagi 3, karena nanti untuk mencegah adanya anomali data. Nah, anomali data seperti apa nanti kita bahas. Tapi sebelumnya di sini kita juga akan saya coba merefresh tentang definisi primary key dan foreign key. Jadi di sebuah table itu pasti ada primary key-nya. Primary key-nya ini harus identik ya. Dia nggak boleh duplikat. Jadi kalau di sini di table sales kita lihat sales invoice ini nomornya yang nggak ada yang duplikat. Nomornya identik semua. Nah, kalau customer ID di table sales ini dia bisa samaan. Kenapa? Karena customer ID di table sales adalah foreign key, yaitu key yang akan digunakan untuk menghubungkan, merelasikan antara table sales dengan tabel customer. Nah, tabel customer ini baru customer ID di tabel customer harus identik, harus nggak boleh lebih dari 1 karena ini adalah primary key di tabel customer. Nah, ini hubungan tipe relasi tabel bisa saja one to one, jadi antara tabel student dengan ID itu 1 dan 1 karena ID student ya pasti 1 student. Nah, bisa juga one to many, misalnya class. Tabel kelas itu bisa jadi terdiri dari banyak student gitu. Nah, ada juga many to many, misalnya kelasnya lebih dari 1 bisa berdiri dari student yang berbeda. Nah, ini kenapa kita membagi-bagi tadi tabelnya dipecah-pecah gitu ya. Kenapa nggak bikin 1 table saja? Nah, karena ini untuk mencegah 3 masalah tadi. Ada update anomali, insert anomali, dan delete anomali. Nah, misalnya ilustrasinya ya. Misalnya kita ingin di suatu perusahaan itu dia memasukkan tabel dalam 1 buah tabel. Jadi dia nggak memisah-misah. Tabelnya nggak dipisah, tapi dibuat 1 tabel besar. Nah, jadinya seperti ini. Maka misalnya ternyata ada 3 student ya, 3 murid, dia mengambil 3 kelas. Student yang itu. Ya, ini kalau kita lihat, jadi siapa? Simpson atau Sanders atau Moore, ini kan berulang-ulang nih namanya gitu. Ada di kelas ACCT 3603, kelas 3213, dan kelas 3021. Nah, ini di sini dia akan menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, misalnya
ketika si Alice Simpson mengganti nomor handphone, gitu, maka kita harus mengedit seluruh record yang terkait dengan Alice Simpson. Jadi berapa kali kita mengganti nomor teleponnya dia. Ini kebetulan hanya datanya 3 record. Kalau datanya 1 juta record, tentu akan menghabiskan waktu gitu untuk mengganti itu. Jadi ini istilahnya update anomali. Jadi kalau kita menggabung seluruh data dalam sebuah tabel yang sama, itu akan mengakibatkan update anomali ketika data itu memerlukan update data. Jadi kita harus merubah seluruh record. Kemudian, kalau ada seorang student baru yang akan kita add di dalam database, tapi dia sampai saat ini belum memutuskan mau ikut kursus yang mana, maka di sini nggak bisa di-insert. Kenapa? Karena nanti course number-nya belum teridentifikasi, jadi dia hanya baru bisa di-input kalau course number-nya sudah diputuskan sama yang bersangkutan. Nah, ini disebut insert anomali. Sebenarnya bisa juga di-insert, tapi nanti course number-nya jadi blank, section-nya jadi blank, dan seterusnya. Itu kan datanya jadi nggak valid gitu. Seperti soal UTS kemarin, temukan record yang blank misalnya. Nah, itu salah satu contoh data yang tidak valid. Kemudian ketika misalnya saya mau menghapus salah satu nama, misalnya si Net ini dia sudah tidak ikut kursus apa lagi. Jadi kita akan hapus gitu karena dia tidak masuk kursus. Tapi akhirnya data tentang Net jadi terhapus. Si kampusnya jadi tidak punya data tentang Net. Jadi ketika nanti Net mau daftar ulang atau mau legalisir nilai gitu misalnya, oh datanya tidak tersedia. Kenapa? Karena dia sudah dihapus. Nah ini delete anomali. Nah itulah kenapa makanya kita dalam kita harus membuat dalam beberapa tabel memisahkan. Jadi ini misal ini hasil ilustrasi kalau sudah dipisah tabelnya, maka nanti kalau misal nomor handphone ganti, kita cukup memodifikasi tabel student. Karena tinggal 1 kali ganti, nanti semua akan ketika butuh data student ya tinggal lihat ke tabel itu. Jadi hanya datanya terintegrasi dan konsisten. Kemudian course data tentang course juga hanya cukup 1 saja di dalam tabel 1 tabel. Jadi nanti kita punya data daftar kursus. Nah, nanti ketika mau melihat student mana yang ngambil kursus tertentu, kita buat tabel baru lagi yang berisi kode student dan kode course. Jadi di sini digabungkan antara di join student ID dan course ID. Nah, inilah yang nanti bisa digunakan untuk membuat data-data yang terkait antar tabel tadi. Nah, itu contoh sedikit refreshing ya tentang konsep database. Jadi nanti kalian bisa baca-baca sendiri di slide-nya atau di beberapa literatur tentang database. Bisa buka mata kuliah SIA lagi materinya, tapi juga di situ banyak slide tentang konsep database. Atau misal yang mau coba baca buku yang agak simple, dulu waktu saya kuliah D4 ada yang share buku The Manga Guide to Database gitu, Manga Guide to Database. Jadi modelnya kayak komik gitu, cuman bercerita tentang database. Nah itu bagus juga, bahasa Inggris tapi sekalian belajar bahasa Inggris. Oke, itu sedikit review tentang database. Selanjutnya kita masuk ke materi query-nya ya. Tapi sebelumnya saya dokumentasikan dulu kegiatan kuliah kita. Jadi tolong dinyalakan dulu video-videonya untuk kita dokumentasikan.
Rizky, Ayu, Nevara. Rizky, Nevara, belum nyala videonya. Saya screen dulu ya. Malah berkurang nih partisipannya. Jadi 28. Jadi 28. Yang hilang siapa nih? Iya Pak, tadi Fani chat bilang jaringannya kurang stabil Pak. Oh, si Fani langsung terpental ya? Iya. Oke, oke deh, gini aja. Oke, saya print screen ya. 1, 2, 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sambil saya save dulu. Kalau terkait instalasi, ada berapa yang mengalami kendala dalam mencoba aplikasi yang kemarin? Karena hari ini nanti kita fokuskan untuk pemanfaatan aplikasi itu ya. Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, saya lanjut ke materi. Ya, pemanfaatan query untuk audit MySQL. Sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini sekarang pertanyaan awal nih di slide kita. Jadi, mengapa spreadsheet tidak cukup? Kenapa Excel tidak cukup? Nah, coba kita cari tahu gitu.
berapa banyak baris yang bisa ditampung di Excel. Ada yang udah nyoba? Udah nyoba sih. Jadi kalau kita lihat baris di Excel yang 2007 ke atas itu hanya menampung 1.048.576 baris ya. Nah, 1 juta sekian baris itu kalau kita gunakan untuk kuliah, untuk mengolah data-data kasus ketika kuliah, sangat mumpuni gitu. Kenapa? Karena jarang sekali kita mengerjakan contoh soal yang sampai datanya berjuta-juta. Tapi kalau kita mengaudit secara real, ada kalanya record yang akan kita olah itu berjumlah sangat banyak. Misal data penduduk. Nah, ini di sini dikasih contoh proyeksi jumlah penduduk di tahun 2020 menurut provinsi. Ini data Supas 2015. Jadi di sini dicontohkan misalnya ya, kita lihat untuk Jawa Barat. Jawa Barat itu jumlah penduduknya 24 juta jiwa yang berjenis kelamin perempuan dan 25 juta sekian yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, jadi total penduduk Jawa Barat itu ada 49 juta jiwa sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengaudit penyaluran bantuan sosial, misalnya ada 10% saja gitu penduduk Jawa Barat yang menerima bantuan sosial, maka tentu datanya berarti sekitar 4,9 juta gitu. Kan Excel-nya tadi cuma 1 juta ya. Berarti kita tidak bisa mengolah data penerima bansos di Jawa Barat gitu jika menggunakan Excel. Kenapa? Karena jumlah barisnya hanya 1 juta sekian. Nah, kemudian jadi gimana? Apakah kemudian kita nggak audit, kita tidak sampling gitu misalnya? Ya tentu tidak, gitu. Karena pasti itu probabilitas kemungkinan penyimpangannya besar karena jumlah penerimanya juga besar. Nah, solusinya maka kita bisa mengambil dan mengolah data langsung dari sumbernya, yaitu dari database servernya. Nah, untuk mengambil dan mengolah data langsung dari database, maka kita perlu bahasa pemrograman yang sering digunakan, yaitu bahasa query gitu. Nah, query ini bahasa yang berguna untuk memanipulasi data, menambah, menghapus, dan mengubah data. Nah, bahasa ini dikenal dengan istilah SQL, atau Structured Query Language. Nah, bedanya SQL dengan MySQL atau Microsoft SQL Server apa? Nah, SQL itu bahasanya, MySQL atau Microsoft SQL Server itu toolsnya gitu, toolsnya. Kalau Microsoft SQL Server ini dikeluarkan oleh Microsoft berbayar. Kalau MySQL ini freeware gitu, dia open source, jadi terbuka. Nah, gimana cara kerja query? Di sini ini analoginya tentang misal kita ke kantin, kemudian kita mau beli mie ayam. Maka kalau kita mau beli mie ayam ya harus mintanya ke penjual mie ayam gitu. Nah, minta mie ayam harus dibuat lebih detail lagi. Misalnya saya mau mie ayamnya sausnya banyak gitu dan jumlahnya 1 mangkok. Nah, maka si penjual akan menangkap maksud kita dan segera membuat dan menyajikan pesanan. Pesanannya datang, kling gitu. Nah, tapi beda kalau kita mintanya ke tukang sate. Tentu dia akan bingung gitu. Kok saya jual sate mesennya mie ayam gitu. Nah, ini pun query pun seperti itu. Jadi query nanti kita mendefinisikan di query, di syntax query, di apa? Sintaksnya itu apa istilahnya? Bahasa query-nya nanti perintahnya. Itu nanti kita akan
cantumkan nama tabelnya, kemudian field-nya apa. Nah, itu ibaratnya field itu tadi menunya, sementara tabelnya itu adalah penjualnya, penjual kantinnya. Nah, SQL ini sebelum kita membuat database, maka itu harus dibuatkan di dalam SQL itu harus dibuatkan rumahnya dulu, database-nya dulu. Nah, nanti di dalam database itu dibuatkan kamar-kamar lagi atau tabel-tabel untuk menampung data. Nah, ini biasanya menggunakan DDL, Data Definition Language. Jadi Data Definition Language ini untuk membuat sebuah database, membuat tabel-tabel dan mendefinisikan tabel-tabel tadi. Nah, kalau tadi sudah tersedia tabel-tabelnya, maka kemudian nanti datanya atau record-nya itu diisi dengan menggunakan DML-nya tadi. Kemudian, nah selanjutnya selain DDL dan DML juga ada DCL. DCL ini language untuk mengatur user. Jadi user dan role-nya dalam database itu diatur dengan menggunakan DCL, Data Control Language. Nah, banyak juga ya. Ini contoh perintah-perintahnya. Untuk DDL, misalnya create, alter, atau drop. Nah, DML ini nanti kita sebagai auditor, banyaknya nanti di DML ini. Select, insert, update, delete. Kemudian DCL, grant, deny, revoke, DCL, begin, commit, rollback. Nah, query untuk audit, kita nggak perlu mempelajari terlalu dalam DDL dan DCL gitu. Maka kita cukup fokus ke DML, dan bahkan di DML-nya ini kita lebih spesifik lagi, tapi ya kita fokus ke lebih banyak ke select, ke syntax select gitu ya. Nah, jadi nanti select itu kita harus memilih, akan sintaknya memilih kolom mana yang mau diambil atau field mana yang mau diambil, dan kedua memilih baris mana yang mau diambil atau record mana yang mau diambil, kemudian membatasi kolom dan baris mana saja yang mau diambil. Jadi bisa hanya nanti kita seluruh baris di kolom tertentu bisa, atau seluruh kolom di baris tertentu bisa, atau di suatu baris di suatu kolom tertentu bisa juga. Jadi nanti ada beberapa hal. Nah, sebelum kita praktekkan query ini, kita perlu bukan menginstal ya, karena ini aplikasinya memang disediakan portable, jadi cukup di-download saja Portable MySQL dan HeidiSQL untuk pengguna Windows. Kemudian untuk yang Mac OS ada SAM dan SQL Pro. Jadi SAM ini juga ada yang versi Windows-nya, tapi ini kampus menyediakan Portable MySQL, jadi kita pakai itu saja. Nah, langkah persiapan, pertama kita buka hasil downloadannya, kemudian kita jalankan, kemudian buka front end MySQL, di sini HeidiSQL atau SQL Pro. Nah, di sini sebelumnya saya mengharapkan sudah berhasil semua gitu dalam menginstal aplikasi yang mau kita gunakan. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke praktikum query-nya, ada yang masih belum berhasil menginstal. Silakan disampaikan. Berhasil semua ya? Iya, ya. Sepertinya ya, Pak. Sepertinya ya. Oke, kalau nggak ada yang terkendala, berarti anggapnya sudah berhasil semua. Oke, saya lanjut aja berarti ya, langsung ke praktik penggunaan query ini. Jadi
Sebelumnya langsung kita lihat videonya dulu saja deh ya, video yang sudah disiapkan tutorial. Jadi ini nanti menjadi acuan. Ya, ini tutorial yang ada di Suaranya nggak kedengaran ya, Pak? suaranya nggak ada ya? Iya, Pak. Mungkin waktu ini, Pak, waktu share screen itu ada pilihan share with audionya juga gitu, Pak. Oh iya ya. Waktu mau Share with, oh ya, share sound ya. Kita jalankan server dan kali ini Hai Stunner, jumpa kembali dalam Kedengeran nggak? video TAPK. Enggak ya? Kali ini saya akan membahas bagaimana mengimpor data pada suatu MySQL Oh di saya server. malah nggak keluar soalnya. Versi kali ini kita menggunakan Microsoft Windows ya. Nah, langkah persiapannya, siapkan terlebih dahulu dua aplikasi penting. Yang pertama adalah Portable MySQL dan yang kedua HDSQL. Nah, langkahnya cukup sederhana ya. Kita jalankan server database-nya yang dalam hal ini menggunakan Portable MySQL, dan yang kedua baru kita jalankan front end MySQL-nya yaitu HDSQL untuk membuat koneksi ke dalam database server. Oke, langsung aja kita praktik ya. Oke. Nah, Ya ini pertama kita ekstrak tahapannya dulu ya. Jadi setelah kalian download, filenya, nanti diekstrak dalam hal ini MySQL ke servernya. Portable MySQL. Kemudian kita diklik jalankan aplikasi Start tambang Exe start. ya untuk memulai SQL-nya. startnya diklik. Oke, di sini ada Start Exe. Kita Nah nanti kalau double klik sudah aja. berhasil, maka di Nah, ini untuk awal saya peringatan pasti akan muncul Windows Security Alert seperti ini. Kita berikan allow akses aja saja atau allow aksesnya. akses. Nah, untuk memastikan apakah MySQL sudah berjalan atau belum, kita bisa menggunakan ya Kemudian kalau klik sudah kanan di berhasil, taskbar ya, kemudian kita di task klik manager task bisa manager. terlihat Kemudian kita MySQL. berikan nama di sini ya. Kita cari apakah sudah ada MySQL yang jalan di belakang Namanya layar. MySQL Nah, ID. ternyata di sini ya kita sudah Nah, temukan sampai di sini MySQL.exe. sudah berhasil tadi ya. Kemudian lanjut, Artinya kalau MySQL sudah SQL berjalan di servernya lapangan, sudah jalan, kita Sudah tinggal bisa di membuka front end-nya. Selanjutnya kita Front end-nya itu ekstrak ada di front end-nya HDSQL. ya. Sebenarnya banyak ya Kita aplikasi Oke. front end untuk membuka MySQL. Di sini kita gunakan HDSQL. Selanjutnya kita jalankan HDSQL-nya. Ya, filenya berupa file Ini nanti setelah dibuka, HDSQL.exe. Baik ya, kita jalankan. Maka akan muncul jendela seperti ini ya. Oke, jendela ini akan muncul. Kita buat koneksi baru, koneksi baru ya. Kita buat koneksi baru. namanya bebas. Kita kasih nama koneksi MySQL. Kemudian di sini nggak perlu kita rubah-rubah karena memang pada dasarnya kita akan mengakses ke localhost, kemudian username-nya root tanpa password. Kita buka saja ya, kita klik buka. Nah, muncul jendela HDSQL Portable ya. Nanti Di selanjutnya sini kita langkah yang kita lakukan adalah buka mengimpor database-nya. melalui berkas, import database-nya. kemudian kita muat berkas Database SQL yang atau kita control O gunakan ya, ada buka di saja. Kemudian LMS, cari file yang di sudah di-download file dari SQL ya. file bahan praktikum, Ya, yaitu nanti di latihan dalam 01 dulu. file Kita SQL buka, itu di kemudian zip. open ya. Kita ekstrak ada dua, latihan 1 dan latihan 2. Itu tinggal kita jalankan query-nya. Isinya adalah perintah SQL seperti pada jendela ini. Ini adalah perintah yang ada dalam file latihan 01 SQL.
Kemudian agar bisa masuk ke dalam database, kita jalankan saja melalui eksekusi ya, F9 atau play warna biru ini. Oke, kita ignore saja ini. Nah, berikutnya tidak muncul ya sepertinya. Ya, kita refresh saja dengan cara klik segarkan atau F5 muncul, ya. tapi kalau belum Yang muncul ada di langsung atas ini, di ikon refresh saja. refresh. Nah, Tadi muncul di refresh sini muncul ada database database latihan. latihan dengan 2 tabel. Kalau kita lihat datanya, ini bisa Ini kita klik di data ya, maka akan muncul data. Isi database-nya. Oke, baik. Yang kedua, kita akan buka latihan 02. Kita load dengan cara yang sama. Kita buka muat berkas SQL. Kemudian kita pilih latihan 02, klik open. Kemudian kita play lagi atau eksekusi ya menggunakan F9 atau tombol eksekusi. Kemudian kita yes saja di sini, kita ignore, oke. Kemudian sama seperti tadi, kalau belum muncul maka kita perlu refresh ya, refresh di sini sehingga muncul database yang baru saja kita masukkan, yaitu latihan 1 yang terdiri dari 5 buah tabel, yaitu customer master, bisa kita lihat datanya ya, customer master, delivery order master, master invoice, product master, dan sales detail. Oke, demikian cara sederhana untuk mengimpor data dalam bentuk SQL ke dalam MySQL Server. Jumpa lagi dalam seri video selanjutnya. Oke, itu ya tutorial untuk import database ke dalam IDSQL. Oke, sampai di sini ada yang terkendala nggak IDSQL-nya? Ya, harusnya tampilannya sekarang sudah seperti ini ya. Ada latihan dan latihan 1. Jika ada yang terkendala, silakan disampaikan sebelum kita memulai mempraktekkan tentang query. Pak, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan kampus menyediain yang portable SQL. Nah, saya udah pakai yang save buat Windows. Nah, itu emang ada suatu keunggulannya gitu ya, Pak? Kenapa kita harus pakai yang portable SQL gitu, Pak? Suaranya kurang clear ya? Oh, ya, Pak. Itu yang kan saya udah pakai SAM yang buat Windows, Pak. Itu tapi tadi direkomendasikan pakai portable SQL, Pak. Itu emang ada suatu keunggulannya sendiri gitu, Pak? Atau yang SAM-nya itu jelek gitu, Pak? Nanti kenapa gitu, Pak? Pasti, Pak. Sebenarnya kalau sudah ada saja SQL pakai SAM itu. Jadi ini kalau yang belum ada aplikasi untuk SQL servernya, maka kampus nih dari dosen koordinator menyediakan nih ada portable MySQL, relatif lebih mudah, nggak perlu install, cukup portable saja gitu. Tapi kalau sudah ada SAM dan mau menggunakan SAM-nya itu ya udah pakai SAM saja, nggak ada bedanya. Oh ya, terima kasih banyak, Pak. Iya. Berarti saya anggap sudah bisa semua ya untuk instalasinya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi praktikum. Jadi hari ini kita fokus ke materi select dulu saja. Jadi nanti di pekan berikutnya kita belajar query yang lain. Dan untuk yang pertama ini kita bahas tentang select. Nah, query paling sederhana dan paling prinsip, paling
basic dari SQL adalah select ya. Select ini untuk nanti menampilkan kolom atau field dari tabel tertentu. Jadi ini di sini sintaksnya ada select nama kolom atau nama field, kemudian from nama table, kemudian where. Where ini nanti untuk berfungsi sebagai filter. Nah, untuk yang pertama kita akan coba untuk melakukan menginput sintak query select paling sederhana, select bintang. Nah, caranya mudah saja, tinggal ketikkan. Oh, tapi sebelumnya kita buat tab query baru ya. Jadi ini di sini biasanya ada apa? Di paling atas itu sebelah kanannya ada tombol buka sebuah tab query kosong. Tinggal diklik atau shortcutnya Ctrl T, maka akan dibuka tab query kosong. Nah, di sini langsung diketikkan saja query-nya. Select. Nah, kalau di slide tadi select nama kolom. Nah, kita di sini bisa definisikan nama kolomnya apa sih di latih 1 jurnal 2019. Kita lihat datanya. Oh, ada kolom tanggal, nomor bukti, kode akun, debit, kredit, keterangan. Nah, di sini kita mau nampilkan semua. Berarti kalau semua pakai wildcard bintang, pakai tanda bintang. Ini artinya all. Jadi select all. Kemudian from nama table. Nama tabelnya jurnal 2019. Nah, ini bisa misal mau biar nggak bingung di enter nggak masalah. Mau diketik langsung nggak masalah, bebas saja. Jadi select bintang from jurnal 2019. Nah, ini setelah selesai kita klik eksekusi SQL-nya. Ini ada di lambang play warna biru atau shortcut-nya F9. Nah, kalau berhasil hasilnya seperti ini. Ada yang kesulitan? Saya, Pak. Ya, siapa? Tulisannya waktu Ya, display. Tulisan waktu display koneksi MySQL gagal. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL. Oh, ya. Server. Coba di share screen ya. Oh, ini pakai HP, Pak. Bentar, Pak. Oh, pakai HP. Gimana sih? Hapus dulu ya. Ya, Pak. Kayak mana sih? Ya, Pak. Gimana? Belum muncul. Aduh, gimana tuh dia? Kayak gini, Pak. Oh, ininya zoom-nya pakai handphone ya? Iya, biar bisa dua gitu, Pak. Coba sintaksnya ditampilkan. Sintaks itu yang mana? Nah, itu query-nya itu. Yang kanan ya. Select, yang tulisan select. Select-nya. Tulisan select itu. Select mana? Apa yang diketik tadi, yang diketik. Oh, ini. Ya, itu select from jurnal 2019-nya nggak perlu spasi harusnya. Nama tabelnya nggak pakai spasi. Ya, coba di play. Oh iya, ya, Pak. Berhasil ya. Oke, kasih Pak. Ya. Ada lagi yang terkendala? Saya izin Pak, boleh nanya Pak. Ya, Hendy, silakan. Ini tadi saya nyoba-nyoba import tuh masih belum bisa Pak. Suaranya ramai sekali. Oh iya Pak. Ini udah Pak. Samping masjid ya? Iya, sebelah masjid Pak. Masih ribut ya Pak?
Apa saya lewat Ntar. kolom chat, Pak? Ya, tulis di chat saja ya. Iya. Coba di share screen ya, Mas Hendy. Sudah muncul belum, Mbak? Ya, oke. Pakainya bukan import tapi open. Memuat berkas SQL itu. Ya. Bukan itu, bukan. Ya, itu. Oke. Nah, download file yang ya. Terus Ya, Pak. langsung Bisa, Pak. dijalankan. Kenapa? Ya, Pak. Berarti tadi saya salah itu, Pak. Oh ya. Coba sudah bisa belum di refresh yang hijau, tapi kursornya diklik di tulisan MySQL coba. Di apa? Di ya itu. Ya. Nah, oh ya, Pak. Ya, Pak. Ya, berarti nanti yang latihan 2 di import 3 ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada lagi yang kesulitan? Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Ya, oke. Rizky. Untuk ganti bahasanya bisa nggak sih, Pak, di program portable ini? Bahasanya? Di ID-nya, ya. Nggak bisa bahasa Indonesia ya? Saya malah pengen bahasa Inggris, Pak. Ini punya saya bahasa Indonesia, Pak. Iya, saya juga bahasa Indonesia nih. Ini saya juga terus terang baru sekali menggunakan aplikasi ini. Jadi saya juga nggak ngerti nih mengganti bahasanya. Dia nggak ada fitur option ya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya. Oh, di pengaturan coba. Nggak ada di pengaturan, nggak ada bahasa. Kayaknya dikembangkan Indonesia nih. Oke, ada lagi? Yang lain aman-aman ya? Sepertinya aman, Pak. Ya, aman. Oke, saya lanjutkan lagi untuk percobaan berikutnya. Jadi itu paling sederhananya. Kita select all from. Nah, kalau misalnya mau coba melihat isi field dari tabel bagian akun, kira-kira query-nya gimana? Select bintang from, langsung saja kita ganti bagian akun gitu ya. Jadi jangan sampai salah mengetik, salah menuliskan nama table. Tadi Anissa ya, Anissa tadi salah menaruh spasi gitu. Jadi hasilnya juga salah. Maka harusnya harus spesifik. Nama tabelnya harus sama dengan nama tabel yang ada di database. Karena kalau namanya berbeda, hanya satu karakter saja berbeda, itu mengakibatkan query-nya tidak bisa dijalankan. Nah, ini misal saya select bintang bagian akun, di play isinya adalah daftar nama akun, daftar kode dan nama akun. Nah, di sini
kode itu ada lambang kuncinya. Nah, itu berarti field atau kolom kode ini adalah primary key. Gitu. Sementara kalau di jurnal 2019 tadi, dia ada primary key-nya. Dia tidak menggunakan primary key. Gitu. Berarti ini emang tabel transaksi. Oke, itu select sederhana. Kemudian sekarang kalau kita mau memunculkan hanya kolom-kolom tertentu. Nah, di sini misalnya kalau di slide-nya dicontohkan kita mau menampilkan nomor bukti, kode akun, debit, dan keterangan. Maka di sini kita ketikkan nomor bukti, nomor underscore bukti. Nah, kalau kolom yang mau diambil lebih dari satu, maka pemisahnya menggunakan tanda koma. Jadi select nomor bukti, koma, kode akun. Ini huruf besar dan huruf kecil nggak ngaruh ya. Kalau untuk kayak di SQL ini. Nomor bukti, kode akun, misalnya saya mau tulis debit, keterangan. Maka langsung kita play. Hasilnya yang muncul hanya field atau kolom yang kita request. Kita cuma minta 4 kolom yang dimunculkan, maka yang dimunculkan hanya 4 kolom. Nah, sekarang coba kita, salah satu dari kalian coba untuk mempraktekkan. Siapa nih yang mau jadi volunteer? Mumpung masih simpel nih. Saya, Pak. Faiza, ya silakan Faiza. Di share screen ya. Bisa, Pak, apakah sudah tershare Hindinya? Ya, oke. Nah, misalnya saya mau minta ditampilkan dari tabel jurnal 2019 yang berisi tanggal, nomor bukti, kode akun, dan kredit. Sintaknya seperti apa? Ya, oke ya. Simple ya, nomor bukti, tanggal, dan kredit. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau melihat hanya record tertentu, jadi nggak semua record kita tampilkan. Tadi kan kalau kita select all semuanya, misalnya semua recordnya itu dimunculkan. Nah, dalam SQL query ini, itu bisa kita melakukan filter seperti di Excel. Jadi kalau di Excel kan ada fitur auto filter. Auto filter untuk memfilter sesuai yang kita hendaki gitu ya. Kayak kemarin di soal UTS itu ada yang misalnya tentukan tanggal transaksi yang tidak sesuai dengan kriteria gitu. Misalnya kemarin kan harusnya transaksi tahun 2020, tapi ternyata ada yang 2021. Nah, itu kan cara mudahnya sebenarnya kalian cukup dengan filter. Ketika diklik filter, maka otomatis langsung terlihat tuh yang selain 2020, tinggal dikasih tanda. Nah, itu simple filter di Excel. Nah, ternyata di query ada juga query untuk di SQL ada query untuk memfilter. Namanya where. Jadi ini misalnya kita buat lagi tab query baru.
di sini di slide di contoh kasusnya adalah kita cari record yang nomor buktinya JV0123. Maka langkah selanjutnya adalah kita pilih select. Anggap saja kita mau lihat semuanya, select all. Kemudian from-nya bisa di enter, bisa langsung. From-nya dari nama tabelnya adalah jurnal 2019. Nah, di paling bawah setelah from, kita ketikkan where. Where ini adalah kriteria yang mau kita gunakan. Nah, karena tadi contoh kasusnya atau soalnya adalah cari yang nomor buktinya JV0123. Maka berarti kita tuliskan sintaksnya. Where nomor bukti sama dengan JV0123. Tapi jangan lupa tuliskan tanda petik. Kemudian kita play, kalau berhasil maka yang muncul hanya record yang nomor buktinya JV0123. Oke. Ada yang kesulitan? Ini ya, JV0123. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa karakter tanda petik yang digunakan dalam SQL itu ada perbedaan dengan tanda petik yang ada di PowerPoint. Jadi jangan langsung copy paste dari PowerPoint-nya, tapi ketik lagi. Nah, kemudian terkait tanda petik, kita bisa menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Tanda petik double petik ya, petik ganda, tanda petik ganda maupun tanda petik tunggal. Ini hasilnya sama saja. Tapi kenapa tadi digunakan tanda petik 1 tunggal? Karena tanda petik tunggal kan nggak perlu mencet shift ya. Jadi secara efisiensi penulisan lebih efisien ketimbang kita harus menekan tombol shift. Oke, itu untuk where. Ini ada ini juga, ada cara lain di ADSQL. Kalau kita mau melihat menggunakan filter selain dengan query. Di bawah itu ada text box ya. Ada tulisannya saring bahasa Indonesia filter gitu. Kita misal tadi JV 0123 ya, JV0123, maka hasilnya dia langsung menunjukkan yang JV0123. Oke, selanjutnya ada yang mau praktek lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, saya, silakan. Biasa coba sekarang munculkan tabel field tanggal, nomor bukti, debit, kredit, dan keterangan. Dari tabel jurnal 2019 yang kode akunnya 11102.
Dari mana Pak tadi? Munculkan seleknya ini aja deh, tanggal, nomor bukti, kode akun, debit keterangan, nomor bukti, kode akun, debit keterangan. Terus kriteria filternya yang kode akunnya 11102. Tampilkan record yang berkode akun 11102. Sintaknya kira-kira seperti apa? Ya. Satu 11102. Ya, ada yang error ya? Iya Pak, error. Ya, oke. Ya, oke, berhasil ya. Coba kode akunnya hanya 1102 ya yang dimunculkan. Jadi itu fungsi where. Oke, terima kasih Esa. Ada lagi yang mau nyoba lagi? Saya Pak boleh? Kok masih error tadi ya Pak? Ini saya search. Coba. Ya. Bener nggak ini Pak tadi? Ini coba di run di Atau ininya ya Pak yang salah ya? Harusnya benar ya. From-nya jurnal. Where-nya itu kode akun. Oh iya. Ya, where-nya ya. Where-nya gimana Pak? Coba salah di mana where-nya? Kode akun. Ya. Ketik kode akun. Nama field-nya. Ketik kode akun gitu ya Pak? Ya, harus disebut nama field-nya. Oh. Pasti salah lagi. Where Nama sama dengan kode nama akun. kolomnya ya. Nama kolomnya harus sesuai nama kolomnya ya. Bukan gitu. Underscore. Jadi Where spasi kode underscore. oh, Iya. Baru sama dengan. Nah. Ya, di run. Oh ya, makasih Pak. Oke. Ya, Anissa 2 kali mengulang kesalahan yang sama. Jadi nama table dan nama field itu harus sesuai dengan yang ada di database. Kalau berbeda, nanti hasilnya salah. Ya. Yang lain juga ya. Jadi jangan terkecoh. Ada lagi yang mau nyoba? Dengan kasus yang berbeda. Vira coba, Vira. Ya, Vira coba di share screen ya. Kita coba query.
Recording. Gimana? Terus saya kan 2 divisi, jadinya satunya tuh dimasukin lagi biar bisa share screen gitu. Oh iya. Belum berhasil ya, Vira ya? Belum, Pak. Gimana bisa? Atau Vira kita pending dulu, nanti lanjut kalau sudah selesai. Alivia? Iya, Pak. Oh, Vira udah bisa nih. Vira dulu ya. Iya, bisa. Oke. Tapi salah share screen nih. Mana ya? Itu task manager ya yang terus share screen. Di share screen-nya nanti dipilih di SQL-nya. Diklik share screen, nanti ada opsi layarnya. Ini. Ya, oke. Nah, sekarang coba Vira menunjukkan sinteks. Sekarang saya nanti munculkan seluruh field. Seluruh field, Pak. Seluruh kolom. Oke, lambang apa? Kalau seluruhnya? Bintang tadi ya? Ya, bintang. Select bintang. From-nya jurnal 2019, benar. Kemudian yang keterangannya berisi pembelian kredit. Kenapa? Yang keterangannya berisi pembelian kredit. Salah ya? Kurang apa coba? Jadi kalau where itu harus disebutkan dulu nama kolomnya apa yang dijadikan filter. Jadi case-nya tadi yang keterangannya berisi pembelian kredit. Jadi
Ya. Pembelian kredit. Oh nggak aku buat. Layarnya kecil sekali, saya nggak bisa. Oh itu salah ketik ya? Typo. Oh iya. Iya, oke. Berhasil ya. Jadi ya, oke, sintaknya berhasil. Oke, terima kasih Vira. Oke, saya lanjut dulu materinya. Nah, sekarang ada pengembangan elaborasi selanjutnya dari fungsi filter. Nah, kalau tadi kita menggunakan sama dengan gitu ya. Maka sekarang ada cara lain. Jadi misal nih select bintang from jurnal 2019, saya gunakan kriteria seperti di slide latihan 3B. Jadi di sini kita akan mencari dalam field keterangan yang mengandung teks jamuan. Nah, ini poin pentingnya adalah mengandung teks jamuan. Jadi bukan yang berisi jamuan gitu ya. Nah, saya contohkan, misal kita menggunakan lambang sama dengan, where keterangan sama dengan jamuan dari ya. Maka hasilnya blank. Kenapa? Karena tidak ada data yang keterangannya berisi jamuan. Tapi kalau kita gunakan lambang sintak like, kemudian dikasih persen jamuan, maka keluar. Ya, jadi fungsi sintak like dan persen itu untuk mengambil suatu record yang memuat teks tertentu. Dia bukan isinya itu, tapi terdapat karakter itu gitu, dalam fieldnya. Nah, di sini sekarang kenapa sih harus pakai persen gitu? Ini saya contohkan ya, kalau kita tidak menggunakan tanda persennya, where keterangan like jamuan gitu, maka hasilnya juga blank, karena kalau kita tuliskan seperti ini, like jamuan, berarti ini sama dengan kita menuliskan where keterangan sama dengan jamuan gitu. Karena ini jamuannya presisi. Cuman kalau kita kasih tanda persen, itu berarti where keterangan di dalam kolom keterangan itu berisi record yang berisi kata jamuan di akhir kalimat. Persen ini berarti ada karakter di depan jamuan. Ini kalau kita run, maka hasilnya keluar juga. Nah, ini kebetulan jamuan memang ada di akhir kalimat gitu. Jadi penggunaan persen jamuan menjadi benar. Tapi kalau saya ganti misalnya jamuan persen, maka pasti hasilnya blank. Karena tadi jamuan ada di akhir kalimat. Jadi kalau dibilang jamuan persen, berarti seolah-olah jamuan ada di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kalau kita nggak yakin kata jamuan itu berada di awal atau akhir kalimat, maka gunakan persen di depan dan di akhir kata jamuan. Maka ini lebih aman, jadi semuanya akan keluar. Gitu ya. Ini penggunaan like dan persen. Sampai sini ada yang kesulitan?
Aman ya? Nah, sekarang coba Alivia tadi coba di share screen. Ya. Nah, sekarang saya mau cari tampilkan field atau kolom yang berisi nomor bukti, debit dan kredit. Tampilkan kolom nomor bukti, debit, kredit, dan keterangan. Yang keterangannya mengandung kata biaya. Salah, oh ya. Ya, oke. Benar ya, jadi muncul yang biaya-biaya. Nah, sekarang coba ya, terima kasih Alivia. Kemudian Ayu Nanda bisa share screen. Ayu Nanda Purba. Halo, Ayu. Ya, oke. Ayo coba agak dibesarkan aja ininya. Agak kurang terlihat. Nah, sekarang coba tampilkan data berupa field tanggal, nomor bukti, kode akun, debit kredit, dan keterangan. Enggak di spasi juga nggak apa-apa itu. Debit, kredit, dan keterangan. Ya. Ini sebenarnya bisa select bintang juga ya, karena seluruh tabel, seluruh kolom kita tampilkan. Ya. Yang nomor buktinya JV025. JV025 0025 maksudnya. JV0025 dan keterangannya mengandung kata biaya.
screen-nya freeze ya? Halo, ayo. Tes. Kayaknya nge-freeze deh, Pak. Oh ya, bukan laptop saya berarti ya. Ya. Halo, ayo. Oh, ayunya keluar. Jaringan kali, Pak. Oh iya. Tadi saya lihat statusnya hujan itu ya di taskbar. Ayo. Halo, ayo. Dia lagi reconnecting, Pak. Tadi bilang di grup. Oh iya. Setengah jalan tadi. Ya, gimana ayo? Ini suara apa? Ya, ayo. Halo, ayunya bergema nih. Putus, Pak. Jaringan ya, kendala jaringan ya Ayu ya. Ayo, bisa connect lagi. Sepertinya Ayu terkendala jaringan. Berarti keluar lagi ya Ayunya. Coba ke Arlika coba. Baik, Pak. Ya, di share screen ya Arlika. Sudah ke share screen belum ya, Pak? Sudah. Tapi bukan Heidi-nya ya? Oh, bukan. Yang Windows-nya. Ya, oke. Nah, yang tadi soalnya masih pakai yang tadi ya, yang Ayu tadi. Ayu udah setengah jalan. Oke, yang Tapi tadi masih kayak error gitu, Pak. Si Ayunya. Punya saya. Alikanya. Oh ya. Tadi yang keterangannya mengandung kata biaya dan nomor buktinya JP025. Ya. Ini nggak ada di slide, jadi kita elaborasi kira-kira kalau kita mau memfilter dengan dua variabel, kira-kira gimana sintaknya. Kalau Arlika tadi ini berarti where-nya dibikin dua ya, gitu ya. Secara logiknya memang bisa, harusnya, cuman ternyata sintaknya nggak berhasil. Nah, kalau kita select field, kalau fieldnya lebih dari satu, pakai koma gitu ya. Coba kalau pakai koma bisa nggak? Yang di where-nya atau yang mana, Pak? Where-nya satu aja coba. Where nomor bisa JP, kemudian koma keterangan sama dengan like. Kayaknya nggak bisa juga. Iya. Pakai N bisa, Pak. Pakai N, coba kalau pakai N.
Pakai Bukan N ini, N diketik. Iya. AND gitu, Pak. Ya, coba. Oh, saya bisa, Pak. Hasilnya kok 0 ya. Dulu nomor bukti JV. Oh, nomor buktinya nulisnya nggak seperti itu. JV spasi 0025. Oh, spasi. Ya, coba di run. Oh iya, ada, Pak. Oke ya. Ya, jadi ini buat sintak kalau filternya menggunakan 2 variabel gitu ya. Jadi pertama kita filter yang nomor buktinya JV025 dan kemudian kita filter yang keterangannya pembayaran biaya jamuan. Coba kalau sekarang kriterianya yang kode akunnya 11103 dan keterangan berisi biaya. Pasti nggak ada. Nggak ada. Karena nulis kode akunnya bukan JV. Oh iya. Error. Ya. Oke ya. Oh, Ini iya. sudah berhasil ya. Oke, terima kasih Arlika. Terima kasih, Pak. Ya, sampai di sini masih ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Atau terlalu mudah ya? Masih simple ya? Nah, sekarang ada yang mau mencoba lagi? Ayo, udah bisa connect lagi nggak? Masih jaringan ya? Sudah, Pak. Oh, sudah normal. Oke, mau nyoba lagi? Ayo. Takutnya reconnect lagi, Pak. Jadi nggak berani. Oh, gitu. Iya, iya. Ayo, daerah mana sih? Iya, Pak. Posisi di mana? Ayo. Di Jaksel, Pak. Oh, Jaksel. Lagi hujan ya di sana? Oh, enggak. Oh, enggak. Kok Jaksel jaringannya putus ya? Bukan. Biasanya internetnya emang gini, Pak. Oh, gitu. Iya. Ya, ya. Oke deh. Sekarang coba Aknovida. Ada Aknovida? Ada, Pak. Oh ya, silakan di share screen ya. Ya. Nah, sekarang kita coba varian baru nih dari select. Coba tampilkan kode akun, kemudian debit kredit, dari tabel jurnal 2019. Yang kode akunnya 1103 dan kode akun 1102.
11102. 11103, satunya ada 3 sama 11102. Berapa Pak tadi? 11102. 11102. Ya. Ada. Kosong ya. Kalau kosong berarti sintaknya benar, tapi logikanya yang salah. Karena hasilnya jadi blank. Atau memang recordnya kosong. Nah, ini kenapa pakai like, bukan pakai sama dengan? Pertimbangannya Tadi pakai bukan like. itu ya, mengandung ya Pak? Bisa juga. Oh, berarti Nggak salah sih, pakai like nggak salah. Cuman tadi sebenarnya kalau kode akun 11102 berarti bukan mengandung ya, itu memang isinya 11102. Jadi biar lebih efisien, sama dengan tadi. Jadi Bapak Ibu, ini hasilnya sama pasti. Kenapa sama? Ada yang gimana? Novida, kira-kira kenapa hasilnya blank? Secara sintaknya udah benar, nggak salah. Ada yang tahu kenapa hasilnya blank? Mungkin karena pakai N ya, Pak. Harusnya pakai or. Oh iya. Iya. Kenapa pakai N nggak bisa, Alfian? Karena logikanya kalau N itu ya dua-duanya syarat dua-duanya itu harus terpenuhi dalam kode akun itu. Oh iya. Oke, benar ya. Jadi nggak pas kalau menggunakan N, karena kalau seperti di formula di Excel, kalau kita gunakan N berarti seluruh kriterianya harus terpenuhi. Sementara kan nggak mungkin kode akun itu terdiri dari dalam satu record terdiri dari 2 kode akun. Nah, berarti harusnya menggunakan atau gitu ya. Nah, kalau atau di formula Excel formulanya or. Jadi coba diketik or. Nah, baru keluar ya. Jadi di sini hasilnya sesuai kan? Kode akunnya hanya berisi 1102 dan 1103. Jadi yang kode akunnya berisi 1102 atau 1103 akan disajikan di view hasil query-nya. Oke, terima kasih. Tidak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang pakai aplikasi yang barusan saya share tadi? Yang apa namanya? Apa tadi? The Beaver, ada yang pakai itu nggak di kelas ini? Nggak ada ya, semua pakai Heidi semua ya? Ya Pak, sepertinya nggak ada yang bisa Pak. Oh iya. Yang kemarin kesulitan dalam menginstal Heidi siapa ya? Yang di share Mas Rodi.
Saya, Pak. Oh, tapi akhirnya bisa? Oh, belum, Pak. Oh, belum. Berarti sekarang pakai apa, Anissa? Tadi mau itu pakai yang aplikasi yang barusan tadi dikasih. Cuma tadi masih download, Oh, Pak. masih download ya? Oh iya, nggak masalah. Soalnya ukurannya lumayan besar, Pak. Oh iya, 90-an mega ya? Ya. Oke, nanti yang belum, berarti yang masih download itu selain Anissa, Safira ya? Ada lagi yang masih download? Nggak apa ya, nanti kalau sudah berhasil, coba diulang-ulang saja yang tadi kita pelajari. Jadi, nggak ketinggalan nanti. Oke, sepertinya materi kita untuk hari ini sudah selesai. Jadi untuk SQL-nya hari ini kita cut off di pembahasan tentang select, dan tadi sudah sedikit mereview konsep database. Kemudian nanti di pertemuan berikut kita masih lanjut tentang SQL, fungsi agregat, dan nanti sedikit kita review lagi materi hari ini, dan juga ada pembahasan tentang penggabungan table dan query untuk tanggal. Jadi ya minggu depan masih bahas tentang query. Jadi coba diulang-ulang terus. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa nanti poin kita optimalkan poin kalian di kegiatan di kelas, keaktifan, kemudian tugas-tugas. Jadi yang kemarin nilai UTS-nya masih kurang bagus, bisa tertutupi dengan aktivitas itu ya, karena UTS cuma 25%. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan lagi? Kalian kalau Sabtu kuliahnya hanya TABK aja atau paginya ada lagi? Paginya ada praktikum. Oh, ada paginya. Oke deh. Ya udah, berarti kalau nggak ada yang mau didiskusikan, saya sudahi saja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami, karena ini SQL memang kesannya seperti menghafal, tapi kalau sudah biasa diulang-ulang, feelingnya sudah dapat gitu. Jadi nggak perlu dihafal, kita langsung ingat sendiri sintaknya. Oke, mohon maaf jika dalam penyampaian kurang maksimal, dan tetap jaga kesehatan karena sepertinya kasus COVID lagi meningkat lagi. Jadi di sekitar saya sudah banyak yang minggu lalu positif. Jadi jangan keliaran, tetap di rumah aja ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.